Oke, baik, kita akan mulai lagi. Di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perlakuan accounting untuk break-in. Nah, selanjutnya kita akan masuk mempelajari tentang applied acquisition cost. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan ada biaya-biaya yang timbul di fungsi-fungsi tertentu yang terlibat di dalam pengadaan material. Sejak material itu dipesan, kemudian material itu diterima, material itu dibuka, material itu disimpan di dalam gudang. Nah, pada penjelasan sebelumnya, sebagian besar perusahaan itu menggunakan metode yang dianggap lebih mudah ya, di mana untuk menentukan harga materialnya itu berdasarkan invoice atau mungkin ditambah dengan ongkos angkut masuk ya. Nah, tetapi untuk acquisition cost bisa perusahaan itu bisa mengalokasikan acquisition cost ini terhadap materials ya. Nah, tentu saja kan di sini menggunakan rate karena tadi kesulitan untuk men-tracking ya. Dalam satu bulan itu kan akan dijumlah biaya-biaya per fungsi-fungsi tadi. Nah, ketika untuk membebankan ke material itu agak kesusahan. Nah, maka digunakanlah semacam tarif ya atau applied acquisition cost. Jadi sifatnya sama kayak FOH control tentunya ya. FOH control itu kan susah untuk membebankan ke produk. Nah, sehingga perusahaan itu menggunakan semacam rate ya yang akan di-apply ke masing-masing produksi. Nah, untuk acquisition dasar penetapan applied ya. Ini ada 4 ya, karena kan ada beberapa fungsi yang terlibat. Yang pertama ada bagian purchasing ya, bagian pembelian, departemen pembelian, ada departemen penerimaan, kemudian di sini mana lagi? Ya, kedua fungsi ini aja ya. Ada juga di sini bagian accounting departemen dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan keuangan ya, dengan pembayaran gitu. Nah, sehingga ada 4 tarif ya. Ada 4 tarif. Yang pertama rate per purchase ya. Jadi caranya estimasi berapa biaya yang terjadi di departemen purchasing ini dalam satu periode ya. Kemudian dibagi dengan estimasi jumlah pembelian. Ya, jadi kalau nanti dalam satu bulan jumlah pembeliannya misalnya 500.000, maka yang akan dibebankan ke materialnya sebesar 500.000 dikali rate ini gitu. Nah, kemudian rate yang kedua, rate per item dengan rumusnya estimasi receiving department cost departemen penerimaan dibagi dengan jumlah item ya, ini kuantitasnya. Kalau tadi kan nilai pembeliannya ya, sekarang ini adalah item pembeliannya ya. Kemudian rate per item dalam satuan dolar atau volume, estimasi material departemen dibagi dengan estimasi jumlah item. Nah, ini sama rumusnya yang dengan yang kedua ya, jumlah item material. Kemudian rate per transaksi, estimasi accounting department cost dibagi dengan estimasi jumlah transaksi. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, ini jurnalnya seperti nanti. Ketika cost yang dikeluarkan setiap fungsi-fungsi yang ikut terlibat dalam mempersiapkan bahan baku itu dibebankan ke material. Jurnalnya seperti ini. Material di debit, kemudian di kreditnya applied purchasing department cost, applied receiving department cost, applied material department cost, applied accounting department cost. Nah, apabila ada selisih antara actual cost yang terjadi di departemen bersangkutan, itu akan dibebankan ke COGS. Nah, jadi mirip kayak
akuntansi factory overhead ya. Dari yang actual dengan yang di-applied, maka selisihnya bisa di-close ke COGS, ini yang pertama ya. Bisa juga di-close ke COGS dan ending inventory ini secara proporsional. Misalnya contohnya gini ya, contohnya saldo COGS-nya misalnya berapa ya? Misalnya 10 juta ya saldo COGS-nya. Kemudian saldo ending inventory-nya misalnya 2 juta ya, contohnya ya. Sedangkan selisihnya misalnya sebesar berapa ya? Buat ini aja. Misalnya 500.000 ya. Nah, maka nanti angka yang 500.000 ini misalnya apa ya? Favorable ya. Aja deh, unfavorable ya. Unfavorable. Ya, berarti ini tidak menguntungkan ya. Nah, berarti jurnal untuk menutup selisih ini nanti akan didebet ke COGS ya, jurnalnya COGS, kemudian inventory, kemudian kreditnya adalah apa ya, intinya cost lah gitu ya, departemen cost ya, untuk menutup antara actual dengan yang applied. Berapa nilainya gitu. Kalau untuk yang ke COGS berarti nilainya 10/12 dikali 500.000 ya. Kalau yang ke inventory berarti 2/12 dikali 500.000, seperti itu secara proporsional. Oke, kita lanjut ya. Ini model kuantitatif model dalam rangka untuk menentukan harga pembelian, harga material juga ya semuanya ya. Ini sumbernya adalah Hongren. Nah, untuk yang bisa alternatif yang pertama, harga pembelian, harga bahan baku itu meliputi harga beli plus freight in, sama ya. Kemudian ordering juga ditambah dengan ordering cost, biaya pemesanan barang ya. Sama ini menyiapkan purchase order gitu ya, penerimaan material, ini fungsi-fungsi di bagian penerimaan ya. Kemudian ada juga di fungsi departemen pembeliannya, membandingkan invoice, purchase ya, dan juga melibatkan juga mungkin di fungsi akuntansinya ya. Ya, sama ini referensi dari Hongren. Nah, kemudian ada juga yang mungkin juga menambah carrying cost, biaya penyimpanan ya, untuk menambah material. Tapi ini memang agak sulit sih ya, biasanya perusahaan menggunakan dasar invoice saja ya, ditambah dengan ongkos angkut gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, sebagai pengetahuan biaya-biaya apa saja sih yang terlibat di dalam menghandle suatu material ya, sejak material itu dipesan, kemudian diterima, kemudian disimpan ya. Untuk penyimpanan kita mengenal adanya carrying cost, biaya penyimpanan ya, meliputi opportunity cost atas investasi pada inventory ya. Kemudian ada juga sewa gudang, ada asuransi, kemungkinan keusangan. Ini merupakan kos-kos yang timbul dari adanya pengadaan suatu material ya, carrying cost. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya stock out cost, cost yang akan muncul apabila kehabisan bahan baku yang kita beli. Nah, untuk menghindari ini biasanya kan perusahaan harus memanage material itu dengan baik gitu. Nah, kemudian ada juga cost yang timbul dari keusangan atau shrinkage, penyusutan, bisa juga pencurian ya, dibawa tikus, dibawa orang-orang yang oknum dan sebagainya gitu. Itu adalah resiko-resiko cost yang akan terjadi jika perusahaan itu mengadakan suatu material. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai economic order quantity yang perlu dalam hal ini harus dihafalkan.